Kisah pembunuhan brutal keluarga Meek. Ketika keluarga Meek akan mendaki bukit, seorang pria tanpa kumis yang bersama mereka berkata bahwa kakinya dingin. Lalu dia keluar dan berjalan di sepanjang sisi gerobak dan secara tiba-tiba pria itu menembak ayah keluarga Meek, yaitu Ghost Meek. Ghost Meek kemudian melompat keluar dan berlari, tetapi akhirnya terjatuh dan diam tidak bergerak. Lalu istrinya berteriak dan mulai melompat dari kereta, tetapi mereka menembaknya dan anak di dalam kandungannya. Kemudian mereka memukul Nellie Meek di kepala sampai pingsan. Ketika Nellie Meek terlempar keluar dari kereta, ia sadar kembali dan mendengar orang-orang mencoba membakar tumpukan jerami. Ketika pria itu memasukkan Nellie ke dalam jerami, pria berkumis itu menendang punggungnya dan berkata, "Mereka semua sudah mati sekarang, penjahat bajingan sialan." Mereka kemudian menutupi keluarga Meek yang sudah meninggal dengan jerami, sehingga Nellie Meek yang saat itu masih hidup tidak bisa bernafas dengan baik. Nellie Meek mendengar mereka mengatakan tidak jadi membakarnya karena tidak akan ada yang menangkapnya. Penasaran kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pada pagi hari tanggal 11 Mei 1894, seorang anak perempuan bernama Nellie Meek yang berusia 6 tahun mengetuk pintu rumah seorang perempuan bernama John Carter. Setelah membukakan pintu, Carter terkejut dengan penampilan gadis kecil itu. Pakaiannya robek, wajahnya penuh dengan kotoran dan darah, dan memiliki luka yang dalam di dahinya. Nellie kemudian memberitahu Carter bahwa dia, orang tua, dan adik perempuannya telah dibunuh pada malam sebelumnya. Dia berhasil melarikan diri karena para pembunuh mengira dia sudah mati. Ketika ceritanya diverifikasi, itu menjadi salah satu kejahatan paling sensasional dalam sejarah Missouri. Setelah mendapat laporan dari Nellie Meek, Carter yang di rumahnya tidak ada laki-laki dewasa akhirnya mengirim putranya yang berusia 9 tahun yang bernama Jimmy untuk menyelidikinya. Jimmy kemudian mengikuti langkah Nellie di belakangnya dan Nellie membawanya ke sebuah tumpukan jerami. Di bawah tumpukan jerami tersebut terdapat kuburan dangkal yang berisi mayat ayah Nellie, yaitu Ghost Meek. Ibunya ada Rural, adiknya Happy yang baru berusia 4 tahun, adiknya lagi yang berusia 18 bulan, dan kakak tertuanya yang bernama Maria. Diketahui bahwa ibu Nellie, yaitu Nyonya Meek, sedang hamil dan keguguran pada saat kematiannya. Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa keluarga Meek yang dewasa dibunuh dengan kapak. Happy ditembak mati dengan pistol, sedangkan Maria dan Nellie dipukul dengan batu. Jimmy kemudian kembali ke rumah dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada ibunya dan berkata bahwa apa yang diceritakan Nellie Meek adalah benar. Carter kemudian menyuruh Jimmy keluar untuk memberitahu tetangga tentang pembunuhan itu. Dalam perjalanannya, Jimmy bertemu dengan Josh Tyler yang sedang menggarap ladang jagungnya. Jimmy kemudian memberitahu Josh Tyler bahwa dia baru saja melihat mayat-mayat di bawah tumpukan jerami. Josh Tyler membawa Jimmy ke rumahnya dan menyuruhnya menunggu di luar sementara dia memasang kudanya dan mengatakan kepada Jimmy bahwa mereka akan pergi melihat mayat itu. Jimmy menunggu, tapi Josh Tyler tidak pernah kembali. Saat itu, Jimmy mengira bahwa Josh Tyler dan saudaranya William Tyler akan menjadi tersangka utama dalam pembunuhan itu. Saat Nellie sedang diperiksa oleh dokter, dia menjelaskan apa yang terjadi. Ia berkata sebagai berikut. Ketika kami akan mendaki bukit, pria tanpa kumis mengatakan bahwa kakinya dingin. Lalu dia keluar dan berjalan di sepanjang sisi gerobak lalu menembak ayahku. Ayah melompat keluar dan berlari tapi akhirnya terjatuh dan diam tidak bergerak. Lalu ibuku berteriak dan mulai melompat dari kereta. Tetapi mereka menembak ibu dan adikku, kemudian mereka memukul saya di kepala dan saya pingsan. Ketika saya terlempar keluar dari kereta, saya sadar kembali dan mendengar orang-orang mencoba membakar tumpukan jerami. Ketika pria itu memasukkan saya ke dalam jerami, pria berkumis itu menendang punggung saya dan berkata, "Mereka semua sudah mati sekarang, penjahat bajingan sialan." Mereka menutupi saya dengan jerami sehingga saya tidak bisa bernafas dengan baik. Saya mendengar mereka mengatakan tidak jadi membakarnya karena tidak akan ada yang menangkapnya.
Josh dan William Tyler adalah termasuk di antara warga paling kaya dan terkemuka di timur laut Missouri. William adalah lulusan sekolah hukum Universitas Missouri. Dia pernah bertugas di Majelis Umum Missouri dan juga pernah bekerja di sebuah bank pertukaran rakyat di Browning, Missouri. Namun pada awal tahun 1890-an terungkap bahwa keluarga Tyler tidak memperoleh kekayaan mereka melalui kerja yang jujur. Mereka didakwa dengan pemalsuan dan pencurian karena menulis wesel palsu. Mereka juga didakwa atas pembakaran gudang pertanian dan pencurian ternak. Ayah Nellie Meek, yaitu Gosnick, adalah seorang petani penyewa di tanah milik keluarga Tyler dan terlibat dalam salah satu kasus pencurian ternak yang didalangi oleh mereka. Meek kemudian ditangkap, didakwa dan mengaku bersalah atas pencurian itu dan dikirim ke penjara. Sekitar sebulan sebelum pembunuhan, Gosnick diampuni oleh gubernur dengan imbalan berjanji untuk bersaksi melawan keluarga Tyler. Itulah kenapa keluarga Tyler sangat ingin menyingkirkan Gosnick dan menawarinya $1.000 jika dia mau meninggalkan daerah itu. Tapi ketika mereka datang untuk menjemput Gosnick pada malam tanggal 10 Mei 1894, Nyonya Meek tidak mengizinkannya pergi sendirian. Dia khawatir akan kehidupan suaminya. Nyonya Meek bersikeras agar seluruh keluarga pergi bersama keluarga Tyler. Dia mengira bahwa keluarga Tyler tidak akan mampu membunuh mereka semua. Nellie Meek menceritakan kisahnya di pemeriksaan kepolisian dan akhirnya surat dakwaan penangkapan dikeluarkan untuk menangkap William Tyler dan Josh Tyler atas pembunuhan keluarga Meek. Pada bulan Juni 1894, keluarga Tyler ditangkap di Batesville, Kansas dan dibawa kembali ke Missouri. Meskipun keluarga Tyler menawarkan uang jaminan masing-masing $50.000, tetapi uang jaminan itu ditolak. Kasus ini disidangkan di Cullerton, Missouri. Ketika para tahanan diangkut ke sana, kereta harus dialihkan ke St. Joe karena sheriff mendapat kabar tentang gerombolan perampok dan pembunuh bayaran Learns yang beranggotakan 250 pria bersenjata berat. Wajah perampok itu ditutupi sapu tangan dan sedang menunggu mereka di Brookfield. Setelah sampai di persidangan, sejumlah saksi bersaksi mendengar keluarga Tyler telah mengancam Gosnick dan Nyonya Meek. Saksi menceritakan ketakutan keluarga itu ketika keluarga Tyler mengancam akan membunuh putranya. Yang lain bersaksi mendengar suara tembakan dan melihat gerobak milik keluarga Tyler malam itu. Meskipun buktinya tidak langsung, ada sedikit keraguan tentang kesalahan para terdakwa. Namun setelah 2 hari melakukan pertimbangan, hakim melaporkan bahwa mereka menemui jalan buntu. Karena keputusan anggota hakim 7-5 yang yakin akan keputusannya. Akhirnya diketahui bahwa seorang hakim dan seorang pengganti mengaku telah disuap sekitar $750 untuk memilih keputusan membebaskan Josh dan William Tyler. Sidang kedua kemudian dimulai pada bulan Juli 1895. Kali ini jaksa memutuskan untuk mendakwa Josh dan William Tyler hanya dengan satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Meskipun jelas bahwa pembunuhan terhadap Gosnick telah direncanakan, akan lebih sulit untuk membuktikan adanya rencana pembunuhan terhadap Nyonya Meek dan anak-anak. Selama persidangan berlangsung, Nellie Meek datang ke pengadilan. Dia duduk di antara jaksa penuntut Birch dan istrinya. Meskipun dia tidak bersaksi di kedua persidangan, Nellie tetap ingin menghadiri persidangan itu. Kasus itu diserahkan kepada hakim pada tanggal 2 Agustus 1895. Kali ini hakim memutuskan vonis bersalah dalam waktu 1,5 jam. Hakim kemudian memutuskan Josh dan William Tyler bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Keluarga Tyler kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung Missouri, tetapi putusan itu ditolak. Josh dan William Tyler akhirnya dijatuhi hukuman gantung pada tanggal 30 April 1896. Tapi pada tanggal 11 April 1896, Tyler bersaudara yaitu William Tyler dan Josh Tyler kabur dari penjara Carrollton. Mereka pergi ke atap penjara dan menggunakan selang sepanjang 50 kaki untuk turun. William Tyler dengan cepat ditangkap dan dibawa ke penjara Kansas City sambil menunggu hukuman gantung dilaksanakan. Sedangkan Josh Tyler bisa lolos dan tidak pernah ditangkap. William Tyler digantung pada pukul 11 hari Kamis tanggal 30 April tahun 1896 di hadapan ratusan orang. Dia meninggalkan pernyataan tertulis sebagai berikut.
Kepada publik, saya hanya memiliki pernyataan tambahan ini untuk dibuat. Saya seharusnya tidak menderita seperti apa yang terpaksa saya lakukan. Prasangka dan sumpah palsu telah menghukum saya. Dengan keyakinan ini, istri yang akan saya tinggalkan akan menjadi seorang janda yang kesepian. Anak-anak saya menjadi yatim piatu di dunia yang kejam ini. Saudara-saudaraku akan berduka dan teman-temanku akan menangis. Anda mempercepat ibu dan ayah saya yang sudah tua segera menyusul saya ke kuburan. Masa dan tuduhan itu telah menghantui saya sampai ke liang kubur saya. Saya berharap untuk hidup setidaknya sampai orang-orang baik menyadari ketidakadilan yang dituduhkan kepada saya. Tapi tidak bisa begitu. Saya merasa siap untuk pergi bertemu dengan Tuhan saya yang akan membawa saya ke tempat yang tidak akan saya ketahui, di mana saya percaya semua orang bahwa orang yang benar telah dihakimi. Saya berharap teman-teman saya akan bertemu saya semua di surga. Saya percaya saya akan pergi ke sana. Selamat tinggal semuanya. Tertanda William Tyler. Anggota keluarga Mick dimakamkan di salah satu kuburan di pemakaman biyut yang berjarak 5 mil di Owasso. Ada penanda terpisah untuk Happy dan Maria. Dalam suatu kesempatan, sebuah berita koran lokal pada masa itu menulis bahwa Nellie Mick kecil muncul selama seminggu untuk menceritakan kisahnya di Museum Eden di Saint George. Dia diterima dengan baik dan menarik banyak orang. Setelah pembantaian keluarganya, Nellie dibesarkan oleh nenek dari pihak ibu. Setelah dewasa, dia menikah dengan Albert Spray dan pada tahun 1910, dia meninggal karena komplikasi saat kelahiran putrinya yang bernama Hesty. Dan sepanjang hidupnya, dia memiliki bekas luka yang dalam di dahinya yang tidak akan ia lupakan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.